Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat video yang lagi ya, yaitu mengenai materi paket tracer lagi di materi 7.2.10 yaitu paket tracer configure DHCP V4. Itu DHCP itu adalah sebuah IP yang secara otomatis terbuat ya. Nah, ini kita akan membuatnya yaitu di V4, berarti kita membuatnya ibaratkan kita membuat sebuah konfigurasi untuk IP V4. Nah, ini kita menggunakan DHCP V4 seperti itu. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 2478263. Nah, selanjutnya kita akan masuk saja ke dalam materi ini. Nah, kalian bisa mendownloadnya yaitu di sini ya, nih, configure DHCP V4. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, kalian boleh langsung masuk aja. Berhubung di sini saya sudah mendownload ya. Mari kita masuk terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, baik, mungkin sini agak sedikit lemot ya untuk pembukaan dalam topologi dari Cisco pakai tracer ini, karena dia agak sedikit membaca apa yang kita buka gitu ya. Oke, kita boleh langsung masuk aja ya. Nah, di sini, nah ini adalah tampilan dari topologi tersebut ya yang akan kita kerjakan atau kita praktekkan. Nah, di sini kita lebarin dulu ya, biar tabelnya kelihatan semua. Nah, ini juga berat banget ya di laptop saya. Ya, kalian lihat sendiri agak sedikit ngepres-ngepres ya. Nah, jadi di sini kita tuh udah dikasih tabel untuk mengisi sebuah konfigurasinya. Nah, di sini ada tabel address itu untuk satunya kita tersambung di gigabyte 0/0 ya dari router 1 nih. Ini itu 00 ya kalau salah ya. Nah, ini 00 sama 01 ya ke PC. Untuk ini tuh berapa? 000 ke serial 0. Lalu default gateway-nya itu NA ya. Lalu subnet masknya 24 di sini. Nah, ini adalah DHCP-nya ya. Nanti lalu ini DHCP-nya udah. Nah, di sini untuk objektifnya yang pertama yaitu configure router as DHCP server. Kita akan mengkonfigurasi sebuah DHCP server ya. Nah, lalu yang kedua konfigurasi DHCP relay. Yang ketiga, configure router DHCP client. Lalu yang keempat, verify DHCP and connectivity. Di sini kita bisa langsung masuk ke introduction atau part satunya ya. Dari part pertama ini intinya kita akan disuruh mengkonfigurasi yaitu IPv4 address-nya. Nah, di sini kita langsung aja ya masuk untuk mengerjakannya. Kita pertama-tama akan masuk ke router satu terlebih dahulu. Nah, di router satu ini kita masuk dulu terlebih dahulu enable ya. Lalu kita on di terminal, lalu kita masukkan interface-nya. Inter interface-nya tadi berapa? 0/0 ya, interface ya, gigabit 0/0 ya. Oke, setelah itu kita masukin IP eh, helpernya. IP helper ini untuk yang kita gunakan ya, address. Tadi IP-nya itu kalau nggak salah, coba kita lihat lagi. IP-nya itu, aduh, 10.1.1, 10.1.1, oke, 10.1.1.1.2 ya. Ini untuk pengarahan dari kita ke router ini ya, 0 ke serial ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu ke arah situ. Nah, setelah itu kita mulai exit aja, N ya, N, lalu jangan lupa di WR. Nah, untuk router satu mungkin dia nggak seberapa banyak untuk yang dikonfigurasi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 ini baru kita akan membuat sebuah konfigurasinya ya.
enable, aduh ini agak ngelag ya. Lalu config terminal. Nah, kita di sini kita masukin IP dari DHCP-nya. IP DHCP execute address 192.168 10.1 kita lihat lagi IP untuk router 2 DHCP-nya 10.1 ya. Nah, tadi kan kita oh iya ya 10.1 ya. Yang lalu 192.168 10.10. Nah, mungkin seperti ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua itu kita cuma ganti ininya jadi 31, lalu 192.168 30 10. Aduh, 20 30 10. Oke, langsung aja enter. Nah, setelah sudah kita buat seperti ini, kita buat IP DHCP pol DHCP pol router 1 LAN. Nah, seperti ini ya. Aduh. Nah, seperti ini. Langsung kalian enter aja. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian networknya. Networknya itu berapa? 192.168.10.0 ya. Nah, ini adalah networknya. Jangan lupa saat naik masnya kita gunain berapa ya? 255 ya. 255, 255, 255, 255, 0. 0 ini adalah subnet mask dari 24. Langsung aja kita enter. 255, oh iya kalian ya. Oke, bisa ya. Nah, setelah itu kita buat defaultnya, default router low 192.168 10.1. Oke, ini untuk default routernya. Udah itu kita buat DNS-nya. DNS server 192.168 20 254. Nah, seperti ini ya. Lalu jangan lupa kita ntar buat berapa ya, 24. Oke, ya. Kita buat interface-nya ya, buat jalurnya jangan lupa interface G0/1 untuk jalurnya, lalu kita masukin IP address ini aja, IP address DHCP. Nah, seperti ini aja ya. Nah, jangan lupa di nomor shutdown. Oke, lalu kita end aja. Lalu jangan lupa di set konfigurasi. Lalu kita masuk ke router 3, gunakan perintah yang sama seperti yang pertama tadi kita konfigurasi di router 1, hanya berbeda di bagian IP helpernya ya. Nah, setelah itu kita masukkan dulu, lalu config terminal, lalu kita masuk interface G0/0 ya, G0/0, lalu kita masukkan IP helper seperti ini, helper address itu 10 2 nah gini ya. Oh gini, nah bisa ya. Setelah itu kita lihat konfigurasinya apakah sudah lengkap semua. Untuk konfigurasinya coba kita wr
Masih belum semua ya. Kita cek dulu cek result apa yang belum. Untuk poll dari router 3 LAN-nya ini belum. Berarti tadi kita masukin pollnya udah belum ya? Poll dari router 1 LAN-nya helpernya udah kita buat. Poll itu harusnya dari poll. Coba kita masuk lagi ya. Masuk ke router 2 lagi, masuk ke router 2. Jadi kita belum buat pollnya ya. Terakhir di address DHCP, address DHCP, IP di router 1 udah. R1 LAN-nya udah, R3-nya belum ya. R1 DHCP VLAN networknya udah, networknya default router DNS ya kan. Oh iya, request. Oh kita belum buat ininya ya. Kita masuk dulu aja ke LAN terminal. Kita buat lagi IP DHCP IP DHCP call DHCP call router 3 LAN seperti ini. IP DHCP call LAN. Nah bisa ya. Kita buat networknya sekarang. Aduh, ketinggalan ya. Bisa kelewatan ya. 192, 168, 30, 0, lalu networknya tadi 255. Aduh, 255, 255, 255, 0. Oke, networknya berhasil dibuat. Lalu kita masuk ke default router. Kita buat 192, 168, 31 bisa. Lalu kita buat DNS servernya. DNS servernya itu ada di 192, 168, 20, 254, 254. Nah seperti ini. Lalu coba sudah ya, kita cek result dulu, kayaknya udah nih. Nah, sudah berhasil nih ya tadi ya, Volt R3 LAN sudah terbuat, sudah tersetting. Ternyata kita tadi kelewatan untuk konfigurasinya ya. Nah, kita tadi di router 2, jangan lupa dulu di WR. Setiap kalian konfigurasi, jangan lupa kalian WR ya, wire memory untuk menyimpan ya dari setiap yang telah kita konfigurasi. Nah, di sini masih 72% ya. Berarti kan belum tuntas ya. Berarti kita ke step kedua yaitu verify configuration, verify tab PC1 dan PC2 mapping device. Apa yang salah? Kita cek dulu ya sebentar ya. Ini kok 22% setahu saya konfigurasinya ini seperti itu ya. Network PC1 gateway data server dan oh iya, di sini kan kita nggak konfigurasi IP ya. Kita tuh menggunakan IP DHCP. Nah, di PC1, di PC2-nya coba kalian cek dulu. Takutnya di sini. Nah, kan benar ya. Di bagian sini itu masih statik. Nah, di sini kita rubah dulu dari apa menjadi DHCP. Nah, bertambah ya, tuh 86%. Nah, lalu untuk di PC2-nya itu juga kalian rubah, jangan lupa. Ya. Setelah kalian rubah, samakan dengan yang tadi, itu masih statik. Nih, namanya statik itu berarti bisa diisi ya. Dan di sini kita gunakan DHCP agar terisi secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, untuk tugas kali ini mungkin selesai. Nah ya, sudah 100%. Nah, mungkin mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.